Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arkam bin Abil Arkam. Mereka yang masuk Islam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Khadijah bin Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arkam bin Abil Arkam, Ummu Aiman, dan Zaid bin Haris. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Muhammad SAW dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam, disebut as-sabiqunal awwalun. Nah, dakwah secara terang-terangan yaitu turunnya surah Al-Hijr ayat 94 yang merupakan pertanda untuk berdakwah secara terang-terangan dan dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Cara Nabi Muhammad SAW berdakwah pada masa ini adalah dengan mengundang kerabat dan orang terpandang dari suku Quraisy dalam jamuan makan malam. Dalam kesempatan itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan inti ajaran Islam agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Secara keras menolak bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dakwah adalah sikap sabar, tenang, tawakal dalam menghadapi segala kesulitan. Alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad SAW adalah persaingan merebut kekuasaan, hilangnya kasta, hilangnya perdagangan patung, dan takut akan hari kiamat. Ada 4 ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Dan yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Kita akan membahas yang pertama adalah ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kalian membaca kisah tentang Abu Lahab? Ya, Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketabahan yang kedua adalah ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk
merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah SAW, agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid, dilempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi, membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. Ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pemboikotan? Ya, pemboikotan sama artinya dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan diboikotnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya agama pun tidak bisa berkembang. Isi dari pemboikotan itu adalah tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam, kecuali jika Nabi Muhammad SAW menyerahkan diri. Yang ketiga, tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang keempat, dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang terakhir, tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung dakwah beliau. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa, dan raga. Banyak harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Namun bujukan itu ditolaknya. Yang kedua, ketabahan Abu Bakar. Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Bahkan sering pergi ke masjid bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat dan menyeru untuk memeluk agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Pada suatu hari, Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menyeru kepada kaum kafir Quraisy supaya mereka insaf dan mengikuti seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapat izin, Abu Bakar lalu berdiri di tengah-tengah masjid dan berkhotbah dengan suara lantang, berseru kepada kaum kafir Quraisy supaya mengikuti seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya Nabi Muhammad SAW. Tetapi tanggapan kaum kafir Quraisy, mereka memukuli Abu Bakar sehingga jatuh karena tidak kuat menahan pukulan-pukulan mereka. Ketika mencoba melarikan diri, dengan segera ia ditangkap oleh Utbah bin Rabi'ah dan dipukuli lagi. Akhirnya Abu Bakar ditolong oleh orang-orang dari keturunan keluarga Taimi yang kebetulan lewat dan dibawa ke rumah ayahnya Abu Quhafa. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beberapa lama kemudian sembuhlah Abu Bakar dari luka-lukanya itu. Nah, ketabahan yang ketiga adalah ketabahan keluarga Sumayyah. Yasir adalah suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di panas matahari beralaskan pasir yang dibakar.
keteguhan hati keluarga Sumayyah untuk tetap memeluk agama Islam dan membela agama Islam dan tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ketabahan yang sangat luar biasa. Yang keempat adalah ketabahan Arkam bin Abil Arkam. Arkam bin Abil Arkam adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kuat iman dan pendiriannya. Ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya menjadi pusat dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Melalui pusat dakwah di rumahnya bertambahlah pengikut dakwah Nabi Muhammad SAW. Arkam bin Abil Arkam sering mendapat ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran Islam. Arkam bin Abil Arkam tetap tabah dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW, bahkan ikut hijrah ke Madinah meninggalkan rumah dan harta bendanya yang melimpah. Yang kelima adalah ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia. Dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy dan penantang dakwah Islam. Bilal bin Rabah adalah muazin pertama. Bilal bin Rabah mendapat siksaan dari tuannya karena ingin mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah dijemur di padang pasir yang panas ditindih batu besar. Namun keyakinannya tetap kepada kepercayaan untuk memeluk agama Islam. Nah, tugas untuk hari ini, silahkan anak soleh-soleha membuat mind map dengan materi yang telah kita bahas, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Buatlah semenarik dan secantik mungkin. Jangan lupa menulis nama dan kelasnya. Kalian bisa mengerjakannya di buku tulis atau di kertas HPS. Nah, itu dia tadi ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak soleh-soleha tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.